Sabah Pathfinders, jangan lupa temu janji kita di Sabah Virtual Pathfinder Camp Polri dan juga celebration untuk World Pathfinder Day pada Oktober 1, 2, dan 3 tahun 2021. Tema kita untuk Sabah Virtual Pathfinder Camp Polri ini adalah Unstoppable, I Will Go. Dan ini semangat yang kita mau tanamkan di dalam hati setiap Pathfinder untuk pergi melayani Tuhan walau apapun terjadi. Pastikan Anda menyertai dalam siaran di Facebook Live dan juga YouTube. Dan yang paling mantap, bersama-sama di dalam Zoom. Bawa kawan-kawan Anda dan semua orang untuk sama-sama dalam virtual Pathfinder Camp Polri dan celebration untuk World Pathfinder Day bagi Sabah SDM Mission. Unstoppable. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih karena mengikuti Pamasi Media Puhus Tampaluri untuk kebaktian pertama bagi kuartal yang keempat. Untuk memulakan kebaktian pertama, kita akan menyanyikan lagu pembuka kita yang akan dipimpin oleh keluarga Elder Doros. Dipersilakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih dengan pemimpin nyanyi kita sebentar tadi. Dan seterusnya mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih dengan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu ya Tuhan, sehingga pada Sabat ini kami dapat memuliakan Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah sepanjang kebaktian pertama ini ya Tuhan, agar Ia akan menjadi berkat untuk setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan doa ini ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami semua. Amin. Kita teruskan kebaktian pertama kita dengan mendengar laporan sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh C. Gladys Nisha Petir. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada pagi ini saya akan melaporkan acara kebaktian sekolah Sabat Gereja SDA Puhus Triwulan ketiga Sabat ke-13 yang bertarik pada 25 September 2021. Acara sekolah Sabat kebaktian bermula pada jam 9 pagi. Pemimpin nyanyi Puan Sanita, Puan Doahim dan Cik Depni. Doa pembuka dan pemimpin acara Cik Eva Elkana Duanis. Laporan mision disampaikan oleh Puan Doreen Kosmas. Laporan sekolah Sabat disampaikan oleh Cik Sherin Jodin. Dan doa penutup Cik Elvina Edson. Bahagian pungutan persembahan. Persembahan mision sebanyak RM Rp148. Dana persembahan gereja sebanyak RM Rp268. Jumlah persepuluhan sebanyak RM Rp9.110.70 dan jumlah keseluruhan sebanyak RM Rp9.526.70. Anggota dan kehadiran semua anggota bersabat di rumah masing-masing. Kebaktian kedua, pengkhotbah kita ialah Pastor Wilbon Gondolos, pemimpin acara ialah C. Eva Elkana Duanis, doa pembuka ialah LD Heldi Sinting, doa persembahan ialah Cik Nelviani Jeniasli, dan doa penutup ialah Pastor Wilbon Gondolos. Pada Sabat lalu terdapat 3 lagu istimewa yang disampaikan oleh Cikgu Nikli Walton dari Gereja Kapak, keluarga Pastor Wilbon, dan Cikgu Junia dan istri dari Gereja Bundu Tahuri. Itu saja laporan sekolah Sabat. Sekian, terima kasih. Terima kasih dengan Cik Gladys Nisha yang telah membaca laporan sekolah Sabat kita. Dan sekarang kita teruskan mendengar cerita mision yang akan disampaikan oleh NC Jodin Sampai. Dipersilakan. Salam, selamat hari Sabat kepada kita semua. Sekali lagi kita bersama Pamasi Media menjangkau dunia di dalam bacaan berita misi kita pada Sabat ini. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah 2 keajaiban pria pengait yang ditulis oleh Adenebal. Apakah pria pengait itu? Jadi mari kita sama-sama dengarkan apakah ceritanya. Penulis menceritakan, saya bekerja sebagai tukang kait pada proyek konstruksi di Mongolia. Ketika sebuah gedung apartemen sedang dibangun, mesin derek yang tinggi menggunakan pengait logam besar untuk mengangkat bahan bangunan dan mengayunkannya ke arah saya yang sedang menunggu di tembok yang tinggi. Saya yang mengambil bahan-bahan menggunakan bangunan tersebut dari pengait derek itu. Suatu hari ketika saya hampir selesai melepas muatan dari kaitan itu di lantai, 3 gedung yang sedang dibangun kaitnya tiba-tiba bergerak. Saya mengambil tongkat besar dan mencoba mendorong kailnya ke tempatnya,
tetapi kailnya mengayun kembali memukul saya dengan keras serta menjatuhkan saya dari dinding. Saya masih ingat, kata penulis, waktu itu saya jatuh dari gedung lantai 3 dan membentur tanah. Kemudian saya kehilangan kesadaran. Karena tidak terdapat rumah sakit terdekat, seorang dokter pun bergegas ke lokasi konstruksi ataupun pembangunan. Beberapa saat kemudian saya bangun dan menyadari bahwa kaki saya patah dan sumsum tulang belakang saya telah terluka. Jadi kami tidak dapat membawa Anda ke rumah sakit karena luka-luka Anda, kata dokter itu kepada saya. Pada saat itu, Mongolia belum berkembang seperti sekarang ini dan terjadi kekurangan peralatan medis ataupun peralatan perubatan yang memadai. Jadi dokter tidak tahu apakah sebenarnya terjadi kepada saya. Dia berkata bahwa punggung saya patah, tetapi hanya itu saja yang dia tahu. Jadi saya terbaring lumpuh di tempat tidur selama 2 tahun. Saya tidak bisa bergerak. Pada waktu itu ada beberapa orang asing yang datang ke kota. Waktu itu saya tidak tahu bahwa mereka adalah misionaris, tetapi sekarang saya tahu bahwa mereka suka mengabarkan Injil. Saya memiliki 8 anak dan yang tertua duduk di kelas 8. Semua anak saya mengikuti pertemuan yang diadakan oleh para misionaris tersebut. Meski kami bukan orang yang beragama, saya tidak pernah melarang mereka untuk pergi. Anak-anak saya membawa orang asing itu ke rumah saya. Saat itu, saya tidak mengerti apa yang terjadi, kata penulis. Tetapi sekarang saya tahu bahwa mereka berdoa untuk saya. Karena doa mereka, saya dapat sembuh dengan cepat. Saya menjadi lebih kuat dan mulai melakukan terapi fisik. Saya meletakkan jeruji dan tali di atas tempat tidur saya dan mulai berolahraga. Awalnya saya sakit rasanya ketika saya mengangkat kepala. Tetapi doa anak-anak saya berhasil. Beberapa waktu kemudian saya bisa berjalan bertatih-tatih dengan tongkat. Anak-anak saya pun menjadi sangat aktif di gereja Masihi Advent hari ke-7 dan suka untuk bernyanyi di sana. Saya mulai menikmati ibadah Sabat juga. Saat saya mempelajari Alkitab, hidup saya mulai berubah. Dulu saya sering minum alkohol, tetapi sekarang saya sudah berhenti, kata penulis. Adalah perubahan yang besar. Saya ingin menjadi setia kepada Tuhan. Saya dan istri saya pun dibaptis dan bergabung dengan gereja Masihi Advent hari ke-7. Beberapa tahun setelah bisa berjalan kembali, saya mulai menderita sakit di kedua kaki saya. Ketakutan pun mulai muncul. Saya khawatir saya akan menjadi lumpuh lagi. Dan setelah pemeriksaan kesehatan, sang dokter tampak muram. Ini harus dioperasi, tetapi akan menyebabkan risiko yang tinggi, ujarnya. Dia menjelaskan bahwa tulang belakang saya rusak dan memerlukan perhatian perubatan. Keluarga saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan pelepasan rumah sakit dari tanggung jawab apapun jika operasi tidak berjalan dengan lancar. Saya bersama istri lebih banyak berdoa. Pendeta dari gereja juga berdoa untuk saya. Menurut saya berjalan lancar karena doa-doa yang telah dilayangkan tersebut, bahkan luka operasi saya pun sembuh dengan cepat. Saya diizinkan pulang setelah seminggu dirawat. Saat ini saya merasa sehat dan bugar. Keluarga saya menjadi Kristen dan kami ingin teman-teman kami menjadi Kristen juga. Kami mengundang mereka ke gereja kami dan beberapa telah datang, tetapi belum ada dari teman saya yang menyerahkan hati mereka kepada Yesus.
Saya tidak khawatir karena saya percaya bahwa Tuhan dapat menjangkau mereka. Bagaimanapun, Tuhan telah menjangkau saya di tempat tidur saya. Tugas saya adalah mengundang dan tugas Roh Kudus adalah menobatkan. Dan saya telah mengundang lebih banyak teman baru-baru ini ke gereja dan saya berharap mereka akan datang. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 triwulan ini yang akan membantu membuka pusat pola hidup Advent di ibu kota Mongolia, yaitu Ulaanbaatar, di mana orang dapat menerima dukungan untuk berhenti minum alkohol dan belajar membuat keputusan pola hidup penting yang lainnya. Begitulah cerita misi kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Terima kasih dengan cerita mision yang disampaikan oleh MC Jodin. Sekarang kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh C. Esmeralda. Dipersilakan. Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray.
Terima kasih dengan lagu istimewa yang begitu indah pada Sabat ini. Bagi menutup kebaktian pertama kita akan menyanyikan lagu penutup yang akan dipimpin oleh Elder Doni dan Ence Jodin. Seterusnya doa penutup oleh Puan Miskili. Allah Bapa di surga, penuh kuasa dan kemuliaan. Pada saat ini Bapa, kami tunduk di hadirat-Mu sekali lagi, mau mengucapkan syukur dan puji atas segala berkat dan kebaikan-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih dengan campur tangan Bapa dan seisi surgawi sepanjang acara kebaktian pertama kami secara maya. Kiranya semua yang sudah kami lihat dan dengar ini dapat mengukuhkan lagi iman percaya dan penyatuan kami dalam Kristus tanpa berbelah bagi. Terima kasih Bapa karena kami akan terus menjemput Bapa dan seisi surgawi untuk memenuhi ruangan kami dalam acara seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Pathfinders, let's gather around again. Come, let us celebrate
celebrate the beauty of Camporine. We gather around from many places to sing and shout the joy as a pathfinders. We are unstoppable, children of God, army of God. We are unstoppable, children of God, army of God. We are pathfinders, we are unstoppable. Calling all pathfinders, let's gather around again. Come, let us celebrate the beauty of Camporine. We gather around from many places to sing and shout the joy as a pathfinders. We are unstoppable, children of God, army of God. We are unstoppable, children of God, army of God. We are pathfinders, we are unstoppable. We are pathfinders, we are unstoppable. We are pathfinders. Daniel, hari ini kita ada misi besar, Daniel. Siapa tuh Dadi? Kau nampak kata bukit tuh, Daniel? Yang bukit tinggi di sana tuh. Orang bilang itu bukit ada hantu tuh Dadi. Jadi apa kita buat pergi situ? Sebelum kita punya Sabah Pathfinder Camporine, Daniel, Dadi mau ini bendera Pathfinder, kita mau kasih kibar di atas bukit itu, Daniel. Tapi Dadi, kita mesti kasih kibar juga ini bendera di atas bukit itu, Daniel. Daniel, tiada yang boleh kasih henti kita punya perjuangan sebagai Pathfinder, Daniel. Jadi kalau Dadi bilang kita pergi, saya akan ikut Dadi. Dadi! Dadi! Dadi, oke juga kah? Jadi oke juga, Daniel. Kan cuma kaki tadi mungkin ada terselir sedikit. Tadi dia sangka tadi boleh jatuh di atas bukit sana. Kita akan ikut jalan ini, Daniel. Lepas jalan ini, kita akan jumpa sungai. Dadi! Daniel. Daniel.
Daddy rasa Daddy tidak boleh jalan sudah Daniel. Daddy tidak boleh jalan sudah Daniel. Jadi mau tempatin orang kampung lah. Tak perlu Daniel. Tak perlu. Hujan sudah turun Daniel. Kau mesti teruskan perjalanan ini Daniel. Daddy tidak boleh sudah Daniel. Tapi Daddy so cedera. Daniel. Daniel. Bendera ini Daniel. Kau mesti kibarkan di atas bukit sana Daniel. Daniel. Ambil bendera ini Daniel. Jangkau dunia Daniel. Tugas orang muda. Giliran kamu. Daniel, ambil tugas ini. You will go. Baik Dade, saya akan pergi ke bukit itu. Bagus Daniel. Jalanlah sebelum hari gelap. Dade, sebelum berjalan, saya mau sembahyang dulu sama Dade. Boleh Daniel. Ya, aku semakin hampir. Sebuah puisi bertajuk Sekali Pathfinder, Selamanya Pathfinder. Kisah benar adaptasi Ketemui Yesus melalui Pathfinder. Lahir tanpa mengenal Tuhan. Bertati usia kanak-kanak itu. Cuma bermain lumpur di tepi sawah. Melihat gondang emas merayap antara jerami padi dan petang berlalu, anak itu tergopoh pulang. Sebelum malam, besok kan dia datang lagi, si anak kecil itu yang tidak mengenal Tuhan merutini kehidupannya. 13 tahun anak itu turun ke selut lumpur. Hanya sedar ada Tuhan suatu petang. Tak kalah diajak seorang Pathfinder kecil yang sebayanya. Katanya, "Jom, mari ikut saya ke Pathfinder. Jom, mari ikut saya ke gereja." Dan si anak kecil itu terpingah dalam tanya, Pathfinder itu apa? Untuk apa ke gereja? Si Pathfinder kecil berkata, kita jumpa Tuhan. 13 tahun
anak itu menangkap gondang emas. Petang itu dia mengenal Tuhan melalui Pathfinder. Hati si anak terbuai, gembira bukan kepalang, menerima baju Pathfinder kecilnya yang pertama. Lalu dia masuk ke hutan bersama kawan. Lalu dia naik ke bukit bersama teman-teman. Ke sungai pun nyanyi bersama. Ke tetangga pun berlagu bersama. Ke perkemahan mereka bersama di dalam persatuan Tuhan. Dia kenal present am. Dia tahu ode am. Bibirnya mula kumat kamit. Dia tahu berdoa. 13 tahun dia tidak kenal Tuhan. Pada usia 15 tahunnya, dia akrab pada Tuhan. Dia diselam dalam satu baptisan. Bangganya dia menjadi Pathfinder. Hari ini dia melihat seorang anak kecil 13 tahun usianya. Dan dia bisikan ke telinga anak itu, jangkau dunia Pathfinder. Unstoppable. Sekali Pathfinder, selamanya Pathfinder. Anak itu berkata, Daddy, I will go.